Selamat pagi semuanya, saya Yohana Manurung. Di sini saya akan membahas topik mengenai kematian ibu dan bayi. Saya membawakan topik ini karena saat ini angka kematian ibu dan bayi di seluruh dunia itu tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling serius. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan secara mendalam tentang kematian ibu dan bayi, termasuk definisi dan penyebab yang mendasarnya. Nah, menurut data WHO, angka kematian ibu di seluruh dunia itu sebesar 500 jiwa per tahun. Angka kematian bayi, khususnya neonatus, sebesar 10.000 jiwa per tahun. Kematian maternal dan bayi tersebut juga terjadi terutama di negara berkembang sebesar 99%. Nah, Kemenkes mencatat hingga saat ini angka kematian ibu masih di kisaran 305 per 1.000 kelahiran hidup. Dan ini belum mencapai target yang ditentukan yaitu eh, 183 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Nah, kematian ibu menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu merujuk pada kematian seorang wanita selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas dalam 42 hari setelah persalinan selesai. Nah, kematian bayi adalah kematian yang terjadi saat setelah bayi itu lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun. Nah, hampir setiap hari ibu di dunia ini meninggal akibat penyakit dan komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Nah, sebagian besar kematian tersebut tuh seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan. Artinya, bila angka kematian ibunya tinggi, banyak ibu yang harusnya tidak meninggal, tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya dalam pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Nah, mengapa ibu meninggal? Ibu meninggal karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Dan sekitar 15% dari kehamilan dan persalinan itu mengalami komplikasi dan 85%-nya itu normal. Nah, masalahnya sebagian besar komplikasi ini tidak dapat diprediksi. Artinya, setiap kehamilan itu beresiko. Jadi harus ada kesiapan pelayanan yang berkualitas setiap saatnya. Jadi full 24 jam selama 7 hari gitu, 24 per 7 agar semua ibu hamil atau melahirkan yang mengalami komplikasi setiap saat mempunyai akses ke pelayanan darurat gitu. Karena sebagian besar komplikasi itu memerlukan pelayanan kegawat daruratan dalam hitungan jam. Kemenkes RI juga menetapkan pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care itu dilakukan sebanyak 6 kali dalam 9 bulan, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, dalam 6 kali pemeriksaan ibu hamil ini, trimester 1 dan trimester 3 itu wajib di USG supaya deteksi lebih cepat apabila ada kelainan dan resiko komplikasi persalinan yang mungkin terjadi. Nah, penyebab utama kematian itu kira-kira 70% kematian ibu itu disebabkan oleh pendarahan. Pendarahan yang hebat saat kehamilan, persalinan, atau nifas. Nah, itu salah satu penyebab utama kematian ibu. Nah, hal ini juga bisa disebabkan oleh masalah seperti kayak misalnya ada plasenta previa atau plasenta menutupi serviks, plasenta akreta atau penempelan plasenta yang terlalu dalam, atau juga retensi sisa plasenta setelah persalinan. Nah, yang kedua itu infeksi. Nah, infeksi selama kehamilan atau setelah persalinan dapat menyebabkan kematian ibu. Contohnya kayak termasuk infeksi rahim atau endometritis, atau bisa juga infeksi saluran kemih atau infeksi pasca persalinan. Yang ketiga itu tekanan darah tinggi saat kehamilan. Nah, preeklamsi adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, preeklamsi ini dapat berkembang menjadi eklamsi
yang ditandai dengan kejang-kejang. Nah, kondisi kejang-kejang ini bisa menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian pada ibu jika tidak terobati. Dan yang keempat itu ada partus lama dan macet, dan yang terakhir aborsi yang tidak aman. Nah, upaya untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu melakukan pencegahan. Bisa dengan ber-KB atau pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan. Lalu perbaikan pelayanan gawat darurat, kayak pendarahan, infeksi nifas, dan distosia. Dan perbaikan jaringan pelayanan kesehatan, peningkatan kemampuan puskesmas dan rumah sakit rujukan. Nah, upaya menurunkan angka kematian bayi yaitu kayak perawatan antenatal yang kuat, yaitu memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan antenatal yang tepat, termasuk pemeriksaan rutin untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul selama kehamilan. Terus pemberian ASI eksklusif, nah mendorong ibu untuk memberikan ASInya ini selama 6 bulan pertama kehidupan bayinya. Karena ASI ini tuh mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh kembang bayinya, serta melindungi bayi ini dari infeksi. Terus juga ada imunisasi. Imunisasi ini juga untuk melindungi dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Terus ada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, memastikan akses ini tuh mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan medis yang berkualitas bagi bayi ataupun ibunya. Terus ada pendidikan kesehatan dan penyuluhan. Nah, ini mengedukasi orang tuanya dan masyarakat tentang perawatan kesehatan bayi dan tanda bahaya pada bayi. Dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi. Nah, sekian pemaparan materi yang saya berikan mengenai kematian ibu dan bayi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.